Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penerapan tools Orange Data Mining untuk menentukan BMI pada siswa. Selanjutnya, ini nama-nama anggota kami. Yang pertama ada saya, Firza Pilando Muharram. Yang kedua ada Bobby Irawan. Yang ketiga ada M. Fikri Alhaq. Dan yang keempat ada Silvani Joanda. Dan ini daftar isi dari materi kami. Yang pertama ada data mining. Lalu yang kedua, kami akan menjelaskan tentang apa itu Orange. Dan yang ketiga, kami juga akan menjelaskan apa itu K-means clustering. Dan keempat, apa itu BMI atau Body Mass Index. Dan yang kelima, kami akan menjelaskan soal dan pembahasan yang akan kami berikan nanti. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, bisa dimulai baca materinya. Baiklah, selanjutnya saya Silvani Joanda akan menjelaskan tentang data mining. Definisi data mining secara sederhana adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan proses pencarian atau penambangan knowledge dari data yang sangat besar. Menurut analogi, orang mungkin berpikir bahwa istilah data mining adalah sesuatu yang tepat, yang tidak tepat. Menambang emas dari bebatuan atau lumpur diacu sebagai penambangan emas dan bukan penambang batu atau lumpur. Jadi, data mining barangkali lebih cocok diberi nama knowledge mining, istilah, atau knowledge discovery. Meskipun ada ketidakcocokan antara makna dan nama lain yang terasosiasi dengan data mining, antara lain knowledge extraction, pattern analysis, data arkeologi, information harvesting, pattern searching, dan data dredging. Selanjutnya, Orange Data Mining. Orange Data Mining merupakan perangkat lunak open source untuk melakukan proses data mining atau data analitik melalui konsep visual programming. Pada materi kuliah online di Undiksa Berbagi ini akan dibahas konsep-konsep penting dalam data mining, serta implementasinya menggunakan aplikasi Orange. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Siapa saya? Oke. Maaf jika ada suara tokok-tokok. Anyway, tunggu bentar. Nggak nampak nih. Oke, K-means clustering. Apa itu K-means clustering? K-means clustering merupakan salah satu metode cluster analisis non-hierarki yang berusaha untuk mempartisi objek yang ada ke dalam satu atau lebih cluster atau kelompok objek berdasarkan karakteristiknya. Sehingga objek yang mempunyai karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu cluster yang sama, dan objek yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam cluster yang lain. Metode K-means clustering berusaha mengelompokkan data yang ada ke dalam beberapa kelompok, di mana data satu kelompok mempunyai karakteristik yang sama satu sama lainnya dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan data yang ada dalam kelompok lain. Jadi maksudnya adalah K-means ini akan membagi data dengan maksudnya adalah mereka akan K-means adalah dia akan membagi data berdasarkan atribut-atribut dari data tersebut. Misalnya mungkin pada kayu atau gimana gitu kan, akan ada data seperti nilai
apa namanya, nilai teksturnya atau kepadatan kayunya gitu kan. Jadi berdasarkan dua data tersebut, kita bisa membagi, misalnya kita punya data 100 kayu, kita bisa membagi-bagi data tersebut ke dalam, mungkin ya kalau ini terserah gitu kan. Jadi bisa 2 atau 3 bagian atau 4 bagian. Nanti K-means itu sendiri yang akan membagi-bagi data tersebut. Jadi untuk menjadi 3 bagian atau 3 kelompok. Biasanya biasanya dia mengelompokkan seberapa besar nilai dari tadi tekstur dan kepadatan kayu tersebut, sehingga ya kita bisa kelompokkan. Mungkin yang nilai lebih tinggi itu akan mungkin kelompoknya kualitas yang bagus, mungkin yang nilainya rendah kualitasnya buruk atau gimana gitu. Jadi ya, dan oke. Nah ini selanjutnya. Oke. Dengan kata lain, metode K-means clustering bertujuan untuk meminimalisasikan objective function yang diset dalam proses clustering dengan cara meminimalkan variasi antar data yang ada di dalam suatu cluster dan memaksimalkan variasi dengan data yang ada di cluster lainnya. Juga bertujuan untuk menemukan grup dalam data dengan jumlah grup yang diwakili oleh variabel K. Variabel K adalah variabel K adalah variabel cluster yang diinginkan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita bisa membagi mungkin 2, 3, dan selanjutnya mungkin sesuai dengan jumlah datanya lah kan. Nggak mungkin kalau kita punya data 10 mau kita bagi 10, bisa tapi kayak percuma gitu. Jadi membagi data menjadi beberapa kelompok. Membagi data menjadi beberapa kelompok. Jadi algoritma ini menerima masukan berupa data tanpa label kelas. Hal ini berbeda dengan supervised learning yang menerima masukan berupa vektor X1, Y1, X2, Y2, dan seterusnya, di mana X atau XI merupakan data dari suatu pelatihan dan YI merupakan label kelas untuk XI. Jadi mungkin maksudnya adalah kalau K-means ini nggak perlu kayak data sebelumnya yang ada. Maksudnya kalau seperti K-nearest neighbor atau KNN, dia butuh data yang sebelumnya. Jadi mungkin seperti kayu tadi, mungkin sudah ada nilainya, kayu ini kualitas terbaik atau terburuk. Jadi data sebelumnya sudah ada, nanti kita masukkan data baru. Jadi kalau KNN dia perlu melihat ke data lama tersebut untuk memberi nilai yang data baru ini. Tapi kalau K-means dia hanya membaca data yang ada dan mengelompokkannya. Jadi kita sendiri yang akan memberi mungkin nilainya gitu kan. Maksudnya memberi mungkin kita sendiri yang melihat gitu apakah datanya yang dikelompokkan itu termasuk yang bagus atau yang jelek gitu. Jadi datanya sudah dikelompokkan, kita sendiri yang akan memberi namanya gitu. Nah, sekian saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baiklah. Saya Bobi Awan. Saya akan membahas tentang BMI ya, Body Mass Index. BMI adalah aturan praktis yang digunakan untuk secara luas mengkategorikan seorang sebagai kurus, berat badan normal, kelebihan berat badan atau obesitas berdasarkan massa jaringan, otot, lemak, dan tulang, dan tinggi badan. Tentang BMI yang diterima secara umum adalah berat badan kurang di bawah 18,5 kg meter persegi. Berat badan normal 18,5 hingga 25, kelebihan berat badan 20 hingga 30, dan obesitas di atas 30. Ketika digunakan untuk memprediksi kesehatan individu, bukan sebagai pengukuran statistik untuk kelompok. BMI memiliki keterbatasan yang dapat membuatnya kurang berguna daripada beberapa alternatif, terutama diterapkan pada individu dengan obesitas perut, perawakan pendek, massa otot yang
luar biasa tinggi. Cara menilai BMI diukur dengan cara membandingkan berat badan dengan tinggi badan. Cara ini dapat digunakan untuk orang yang berusia di atas 18 tahun, sedangkan menghitung indeks massa tubuh dengan cara ini tidak berlaku untuk anak dan remaja. Status gizi anak diukur dengan indikator berat badan menurut usia, tinggi badan menurut usia, dan berat badan menurut tinggi badan. Nilai BMI yang tidak normal dapat menandakan Anda berisiko mengalami penyakit tertentu. Namun, BMI saja tidak cukup untuk menegakkan diagnosis penyakit. Maka itu, biasanya dokter akan melakukan tes dan screening lanjutan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman rekan saya. Silakan. Oke, saya Firza Fernando, dan di sini saya akan menjelaskan contoh data yang akan kami olah menggunakan K-means dan menggunakan tools Orange. Di sini sudah ditampilkan beberapa data, sebanyak 15 data dengan ada data berat badan, ada tinggi, dan juga ada klasifikasi apakah badan itu termasuk kurus, gemuk, atau normal. Lalu ini merupakan scatter plot yang telah diolah menggunakan Orange. Di sini kita dapat melihat bahwa terdapat 3 klaster. Yang pertama klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Oke. Selanjutnya di sini menggunakan line plot. Dan di sini kita juga dapat melihat nilai-nilai pada klaster yang sudah kita olah sebelumnya. Di sini ada juga klaster 1, 2, dan 3, tapi di sini berbentuk garis. Dan yang terakhir di sini ada berupa distribution cluster. Di sini kita bisa melihat bahwa total semua klasternya itu berjumlah sama, yaitu ada 5 dari masing-masing klaster. Ini dikarenakan terdapat data yang sama, hasil klasifikasi yang sama, sehingga menghasilkan jumlah yang sama. Oke, ini sekian dulu dari hasil diskusi kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi, dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.